dari lampu pun akhirnya mulai menerangi jalan ketika mobil Audrey kembali melaju. Mai, coba kamu perhatikan jalan ini. Audrey memulai percakapan. Jarak dari ujung jalan ke jalan yang lain cukup jauh, bukan? Namun pada akhirnya akan saling sambung menyambung juga. Audrey menoleh sekilas ke arahku sambil menunggu reaksi, namun tak ada. Ia pun meneruskan perkataannya. Kemanapun niat hati tertuju, maka arahkanlah kendaraan itu ke sana. Insya Allah akan kita temui jalan untuk bisa sampai ke tujuan. Aku mengernyitkan dahi, memaksa untuk memahami arah pembicaraan Audrey. Tapi ingat, Mai, menuju ke tujuan itu harus disertai dengan usaha. Dan jangan berputar-putar hanya di sekitar jalan itu melulu. Tar bensin mobil habis, lama-lama dorong mobil mogok. Ucap Audrey sambil tertawa dan membuatku bertambah bingung. Namun ku tetap berusaha untuk mengerti walaupun masih samar. Maksud kamu apa sih, Drik? Ngomongin soal jalan dan mobil mogok? Akhirnya aku mencoba bertanya. Itu namanya pekerjaan sia-sia. Sampai kapanpun, niat hati kita tak akan pernah terwujud. Audrey meneruskan kembali ucapannya dan membuatku semakin bingung. Jika suatu hari nanti kamu merasa sedih, lewatilah jalan itu dengan satu keyakinan. Bila kamu temui ada masjid, mampirlah. Tumpahkan segala kesedihanmu kepada Yang Maha Kuasa. Jika perlu, menangislah sepuasnya. Tak perlu malu. Lagi pula, masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya sangat tepat untuk curhat. Salat dan berdoalah di sana. Percayalah, tak akan ada orang lain yang bisa mendengar curhatmu, apalagi menatap heran dan menanyaimu yang enggak-enggak ucapnya lagi. Ngomong apa sih kamu, Dri? Sejak tadi ngomongnya enggak jelas. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya kita mengadu, bukan kepada laut, kuburan, angin, atau apalah. What? Apa maksud kamu itu? Ucapku lantang.
Gak apa-apa sih curhat pada seorang sahabat, tapi yang wajar-wajar sajalah. Putri itu kan sudah meninggal, Mai. Biarlah dia tenang di alamnya. Jangan bebani lagi dengan air mata. Kalau butuh sesuatu, dada aku kok siap menampungnya. Aku tertunduk malu mendengar ucapan Audrey barusan. Akhirnya aku mengerti. Rupanya Audrey berusaha menasihatiku. Hari ini kamu telah melakukan hal yang sangat bodoh, Mai. Ucap Audrey lagi sambil menoleh ke arahku. Sepertinya ia merasa iba, apalagi setelah melihatku hanya bisa terdiam membisu. Tapi kamu tak akan pernah bisa memahami kesedihanku ini, Dre. Kehilangan seorang sahabat dengan cara seperti itu adalah sebuah hantaman yang sangat keras. Jawabku membatin sendiri. Tapi jujur, aku senang jika Audrey memperhatikanku seperti ini. Selama menjalin hubungan cinta dengannya, hampir semua yang dikatakannya itu bukan sekedar kalimat semu, tetapi memiliki arti mendalam, terutama pada jiwaku yang saat ini sedang rapuh. Tak lama kemudian, mobil Audrey pun berhenti di sebuah restoran yang dulu menjadi tempat yang sering kudatangi bersama Putri dan teman-temanku. Lagi-lagi, kenangan bersama Putri tak bisa lepas dari ingatanku. Audrey lalu memesan makanan dan minuman. 10 menit kemudian, pesanan pun datang. Wow, pasti enak nih. Soalnya udah lama gak cicipin makanan ala Jepang, ucap Audrey girang. Tapi aku masih saja terdiam. Bukan karena perkataan Audrey tadi di mobil, namun tempat ini kembali mengingatkanku pada Putri. Dulu, kami sering main di tempat ini. Putri sangat suka menu sukiyaki, aburage, sama azuki. Audrey memesan makanan terlalu banyak, membuatku kehilangan selera. Mai, kok diam aja sih? Ayolah, kamu pasti lapar kan? Pintanya sambil menyodorkan sumpit. Aku gak suka kombu, Dre. Lidahku tidak terbiasa makan rumput laut pakai nasi. Apalagi matsutake. Dari dulu aku gak doyan makan jamur, terlebih gyoza. Meskipun bentuknya seperti pangsit yang dibungkus dan pakai daging sama sayuran, tapi beda rasanya, kurang garing, itu menurutku. Boleh gak aku pesan sendiri? Oh boleh, silahkan, Mak. Aku mau azuki aja. Kayaknya kacang merah lebih cocok di lidahku. Nikujaga juga boleh, karena daging rebus campur kentang. Lambungku pasti akan merasa nyaman mencernanya. Minumnya, oke, sama. Gyakuro aja. Audrey tersenyum melihatku yang sudah mulai bersemangat. Kamu kenapa? Kok senyum-senyum gitu? Gak ada apa-apa. Ya, aku hanya ingin membuat hari ini menjadi lebih indah saja. Dan itu bersama kamu, Mai.
Jawabnya dengan mata yang berbinar. Tahu gak Mai, bias pelangi itu semakin memberi arti. Kini warnanya gak lagi buram, indah. Pelangi itu ada di bola mata kamu, gumbalnya sambil tersenyum. Mendengar perkataan Audrey ini membuatku tersipu malu. Ku tersipu malu mendengar buayannya yang picisan itu. Kita mulai makan yuk, ajak Audrey ketika pesanan kami sudah komplit semua. Aku mengangguk dan kami pun menyantap makanan dengan penuh bahagia.